Hanya sampean harus pinter meredam kemarahan istri, insya Allah tenang. Sebab istri itu susah kalau sudah marah. Sampean masuk rumah seperti masuk neraka. Udah nggak ada nyamannya. Itu jadi virus terbesar yang membunuh manusia. Itu bukan corona, bukan jantung, tapi gaya istri itu yang banyak membunuh laki. Gitu terus mati lama-lama jantungan. Loh, makanya bahagiakan istri, jangan dibikin marah. Saya itu pernah satu ketika istri saya ini cerita rumah tangga aja, saya aja ya yang penuh kelucuan. Subuh-subuh istri tak bangunin, babi sholat deh, dandan yang cantik ya, jangan sampai kalah sama santri, kan kita nanti pagi nikahkan santri. Aku malu kalau istriku kalah sama santri cantiknya. Dandan dia habis subuh sampai jam 6. Begitu selesai dandan, cantik, wah cantik istriku ternyata. Saya bilang gitu aja. Kita berangkatlah ke pernikahan. Saya di depan sama santri yang nyopir, namanya Arifin. Nah di belakang itu anak saya yang sama istri. Nah jalan biasa sampai di perempatan, Allah mencoba. Ternyata di hadapan saya itu ada perempuan cantiknya luar biasa. Di dalam mobil kelihatan karena kesorot lampu matahari pagi, rambutnya merah, segi sepundak, terus kacamatanya diubun-ubun. Nah saya lupa kalau bawa istri. Saya ngomong sama santri yang nyopir itu, Pin, kamu kalau pengen lihat perempuan cantik tuh, perempuan cantiknya luar biasa. Lupa kalau ada istri. Langsung saya dicakar dari belakang. Warik baju saya sampai sobek, dasar mata laki-laki. Sambil nangis, sudah sambil gemeter itu. Saya yang dandan dari pagi nggak dipuji. Ternyata ada perempuan udah tersembunyi, masih bisa dilihat dasar mata laki-laki. Untung nggak dasar mata kiai. Ya saya diem aja dah. Nggak mungkin saya mengatakan enggak dek, nggak mungkin, wong saya udah ngomong. Wah, akhirnya saya diem, dia marah udah nggak jelas itu omong apa. Akhirnya saya nggak bisa ini harus saya redam, karena kalau itu dibiarkan mobil bisa meledak, bisa pecah itu kaca-kaca di dalam itu, karena perempuan itu kalau udah emosi nggak lihat-lihat. Wah iya deh, aku bisa lihat tadi perempuan itu, iya tapi matanya jelalatan. Udah perempuan tersembunyi masih bisa dilihat, iya. Aku bisa melihat perempuan cantik dan tersembunyi karena aku laki-laki. Iya itu matamu. Iya, perempuan cantik dan tersembunyi pasti aku bisa melihatnya. Kalau aku tidak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu bisa menemukanmu. Nah langsung reda, saya dicubitnya langsung kendor itu padahal nyubitnya kayak tang. Nah yang kayak gitu sampai mesti punya pengalaman untuk apa? Meredam kemarahan wanita. Saya pernah, istri saya itu melihat surat-surat cinta dari perempuan sebelum dia. Padahal maksud saya tak simpen biar anakku tahu kalau bapaknya itu dicintai banyak wanita. Tapi malah anaknya belum tahu, istri saya yang baru nikah 3 hari tahu itu. Karena peci saya hilang, mau ngaji nyari peci malah ketemu wadah peci. Nah isinya bukan peci, isinya surat cinta. Dibuka sama dia, ngamuk marah, ternyata aku dibohongi. Aku bukan perempuan yang pertama. Ya iyalah deh, aku segede ini masa kau yang pertama. Artinya kalau kau yang pertama dah saat aku udah segede ini, aku ini laki-laki nggak laku. Kalau aku punya surat cinta sebanyak itu, berarti kamu mesti bahagia. Aku diperebutkan banyak wanita. Ya tapi ya iyalah, sudahlah, pasti juga banyak laki-laki mencintaimu seperti aku juga banyak perempuan mencintaiku. Maka sebelum pernikahan adalah medan perang, siapapun boleh berperang dan berebut. Tapi perang itu sekarang berhenti deh. Kenapa perang itu berhenti? Karena kamu pemenangnya. Nah itu dia. Makanya laki-laki juga harus bisa meredam itu. Kadang mungkin ya namanya juga perempuan punya mantan pacaran, nggak tertutup kemungkinan siapapun yang menikah itu punya mantan. Maka seandainya kau laki-laki nanti istrimu punya mantan terus WA-an, gak usah dimarahi. Bila perlu kau suruh aja menghubungi mantannya, dek
Aku tahu kamu masih berhubungan dengan mantanmu, kamu masih SMS dia, masih WA sama dia, masih kirim foto dia. Kalau kau merindukannya, rindukan. Bila kau mau hadirkan dia dalam hatimu, hadirkan. Jangan kau hapus nama mantan-mantanmu dalam hatimu, karena sekarang tugaskulah yang akan menghapusnya. Itu baru laki-laki. Perempuan tenang. Kalau itu terjadi, maka hifdun nasl, menjaga keturunan, akan jadi keturunan yang tenang. Kenapa? Tidak berasal dari sawah sengketa gitu. Iya, makanya kan dari tanah manusia itu. Makanya kalau ada manusia tenang, itu pasti dari sawah yang tenang, dari tanah warisan yang bagus. Kalau ada orang ribut, itu mesti terbuat dari tanah sengketa itu. Nah, itu kehidupan. Makanya itu mesti kita jaga. Gitu loh. Nah, kalau itu sudah bisa dijaga, keturunannya bagus, maka apa? Dunia akan berjalan dengan imbang. Karena nasib manusia itu tergantung perempuan, bahkan negara juga tergantung perempuan. Almar atau imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Negara baik buruknya tergantung perempuan. Kalau perempuan itu baik, maka negara akan baik. Kalau perempuannya jelek, negaranya jelek. Maka laki-laki kalau pengen kehidupannya bagus, jaga perempuannya dengan baik. Jangan pernah sakiti perempuan. Jadi ibadahnya enak. Makanya nanti pulang, Pak, yang tua-tua pegang istrinya gitu deh, ibadah yuk. Ibadah apa, Pak? Ya yang lain aja lah, yang nggak terlalu berat. Ya jangan tawaf terlalu berat. Nah, ibadahnya apa? Ya udah, ibadahnya itikaf aja kan gitu. Nggak usah pakai rukuk sujud, itikaf aja. Nah ini yang kadang kita lupa. Makanya orang kalau lupa di situ, kadang dia sama sekali nggak inget kalau dia sedang beribadah. Dan manten tua sama manten muda sama pahalanya, nggak ada yang dikurangi. Itu bedanya pernikahan dengan ibadah yang lain. Makanya setan itu paling jengkel kalau ada orang nikah, karena ada deposito yang nggak pernah berhenti. Kan sholat kan 10 menit, nah kalau nikah tahunan, jiwet pahala, ndudil itu irunge pahala. Pak kok gigimu udah ompong, iya itu ibadah. Itu ibadah semua. Nah itulah. Nah, makanya kita ini semua bernilai ibadah, termasuk mendatangkan tamu untuk menikahkan anak, itu juga ibadah. Makanya orang kalau sedang beribadah, kita bikin situasi lebih bernilai ibadah. Makanya kalau ada orang pernikahan bawakan sumbangan, itu sedang memberikan bisyarah untuk orang yang beribadah. Makanya nggak boleh menolak sumbangan, meminta juga nggak boleh. Tapi kalau ada orang nyumbang harus diterima, karena dia sedang memberikan bekal orang yang mau ibadah. Ini ya yang tua-tua. Makanya yang belum sempet ibadah, nang ibadah, nang nikah sudah. Kalau sudah ada yang dicintai, cepatlah menikah. Jangan pakai cari yang lain gini. Udah, kalau ada satu dan cinta ya nikah. Udah. Masih muda nggak apa-apa. Biar nanti masih muda cucunya sudah gede. Nah kalau nikahnya tua, punya anak dikira cucunya. Itu proses kehidupan ya yang harus dijalani. Nah kita alhamdulillah hari ini sedang mengikuti sebuah proses ibadah dari Mbak Rahayu sama Mas Robil toh gitu, Robil Muhammad. Oh Muhammad Robil, asal jangan Muhammad Robil gitu. Muhammad Robi Tuhanku, Muhammad Tuhanku boleh. Nah, Robil ya itu ya. Nah, nanti kalau udah punya anak
Sampean jangan lupa kasih nama yang baik. Nah, kasih nama yang baik, jangan sembarangan. Pokoknya kalau bikin nama harus ada ceritanya lah. Kalau nanti punya anak nggak keluar kasih nama Aldino, alhamdulillah dia nongol. Ya kalau biar cepet kaya kasih nama Soeharto, Sukoyo. Kalau pengen anak rajin ngaji, Ngajio. Nah itu. Jadi pernikahan itu suatu yang bernilai ibadah. Makanya jangan lupa, ini saya pesan bener sama yang tua-tua ini, yang kadang lupa, masih punya teman ibadah, masih punya makmum, pulang ke rumah ibu-ibu bapaknya bikinkan es, bikinkan teh, dipijeti, itu semua bernilai ibadah. Nah, insya Allah kalau kesadaran kaum muslimin itu begitu, semua bernilai ibadah, maka insya Allah akan ketemu namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Nah jangan salah, karena yang tadi kita bicarakan tentang cinta. Cinta itu nanti ada ujiannya. Jadi cinta itu nggak selamanya indah, ada mulai tidak indah. Nah kapan itu tidak indah? Ketika cinta mulai diuji. Yang cantik berubah jadi jelek, yang giginya banyak berkurang, yang tadinya kurus tiba-tiba gendut gitu. Nah itu nanti mulai, karena kita diperintahkan untuk menikah oleh Allah, maka ketika terjadi sesuatu kembalikan kepada Allah. Istri cerewet ya kembalikan pada Allah. Alhamdulillah istriku masih cerewet, alhamdulillah istriku masih ngorok, tanpa tak tengok aku mesti tahu istriku masih hidup. Itu kan bisa. Tuh, nah itu nanti ketika itu terjadi, yang tadinya cantik mulai jadi jelek, yang tadinya yes manusia tumarodatnahu asfala safilin jadi jelek. Nah yang sekarang kayak bidadari Mbak Sri Rahayu itu kan sekarang didandani, besok siapa tahu terus kemudian di dapur ya blondeng-blondeng semua, nggak cantik terus begitu. Itu kan didandani pakai tukang dandan. Kalau dandan sendiri ya belum tentu ya, apalagi kalau sudah masak terus bersihkan panci terus blondeng-blondeng gitu. Nah itu nanti yang cerewet mulai cerewet. Nah keindahan itu mulai berkurang, kembalikan kepada Allah. Kalau enggak, maka kemudian ya akan terjadi sesuatu yang berguncang. Makanya pernikahan itu sakinah, mawaddah. Mawaddah itu apa? Rasa cinta yang penuh pengertian. Nah sakinah itu guncangan yang selamat, makanya namanya tenang. Sakinah bukan tumakninah. Bergoncang kenapa? Ya bergoncang karena rumah tangga ada baiknya, ada buruknya, ketemu semua. Nah itu kalau kembali pada Allah akan selamat, makanya disebut sakinah. Nah mawaddah itu apa? Cinta yang penuh pengertian. Tadinya cantik tiba-tiba kok berubah sekarang, mulai giginya nggak ada, jerawatnya mulai banyak. Nah itu serahkan kembali kepada Allah, dan manusia itu begitu. Nah itu kalau terjadi, fa insya Allah rumah tangga akan menjadi tenang lah. Rohmah itu bonus, terserah Allah kasih bonus apa, dan itu kasih bonus apa terserah. Makanya kita semua alhamdulillah hari ini kita bisa melihat proses ibadahnya Muhammad Robil sama Mbak Sri Rahayu. Itu beribadah disaksikan orang banyak. Semoga ibadah yang seperti ini akan menjadi barokah dalam kehidupannya, akan menjadi manfaat buat keturunannya, akan menjadi baik dalam rezekinya, sehingga bisa menghantarkan umat, menghantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang penuh kebaikan sampai generasi-generasi yang ada menjadi generasi terbaik di akhir zaman. Semoga semua dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.